السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai majlis ilmu ini, kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Bahaya pemimpin bodoh dan kekanak-kanakan. Ini bukan pengajian, ini kampanye. Ya. Jadi menjadi kewajiban orang berilmu untuk mengingatkan, ya, ketika ada hal-hal yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran di depan matanya, wajib baginya merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Nah, kekuatan itu bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan harta, bisa kekuatan ilmu. Dan kekuatan ilmu itu kekuatan yang paling kuat. Karena harta itu bisa kalah dengan logika dan ilmu, dalil. Maka para ulama wajib memberikan bayan. Dalam usul fiqih disebutkan satu kaidah, ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan di saat sangat dibutuhkan tidak boleh. Jadi ini sangat membutuhkan bagaimana umat ini harus memilih. Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dinu wal sultanu tawamani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Ad-dinu asasun was sultanu harisun. Agama itu landasan, pondasi, asas. Was sultanu harisun, dan kekuasaan itu penjaga. Mala asasalahu famahdumun. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi maka ia akan rusak. Wa mala harisalahu, segala sesuatu yang tidak dijaga fadaiun, maka dia akan hilang, dicuri. Jadi agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Ya. Agama sebagai landasan kekuasaan, kekuasaan sebagai penjaga agama. Ya. Aturan, din itu aturan. Aturan bisa tegak kalau ada yang mengatur. Ada aparat penegak hukumnya, penegak aturan. Maka ketika aturan ditetapkan tapi tidak ada penjaganya, aturan itu hanya akan dilecehkan. Ya. Lampu merah itu harus berhenti, tapi kalau nggak berhenti nggak apa-apa, maka nggak akan ada orang yang berhenti. Ya. Ya. Jadi itu aturan harus ada penegaknya. Nah, penegaknya siapa? Pak polisi. Maka memilih penguasa berarti memilih penjaga agama. Ya. Memilih penguasa berarti memilih penjaga agama. Nah,
Maka penguasa yang baik adalah penguasa yang dilandasi oleh agama. Penguasa yang tidak paham agama tidak boleh dipilih. Ya. Ini ada 8 tipe pemimpin yang dimurkai Allah. Ya. Yang pertama, pemimpin yang kekanak-kanakan. Ya. Apa itu pemimpin kekanak-kanakan? Nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas, dalam buku kitab Sahih Adabil Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa minta perlindungan. Nah, doa ini kalau bisa dihafalkan, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Kok ya kebetulan double gitu loh. Ada dalam satu waktu, ya. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Mohon maaf saya belum sempat berikan harokah. Ya, masih Arab gundul, baca saja terjemahannya atau bisa di Google, ada yang sudah ada harakahnya. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Dari Abu Hurairah beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari pemimpin kekanak-kanakan. Seseorang bertanya, apa itu pemimpin kekanak-kanakan? Beliau menjawab, jika kalian taati mereka, maka kalian akan menghancurkan agama kalian. Dan jika kalian menentang mereka, maka mereka akan menghancurkan kalian. Nah, Abu Hurairah ini membaca doa yang diajarkan Nabi tadi. Lalu para murid-murid beliau dan para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan imaratus sibyan, pemimpin yang kekanak-kanakan? Nah, Abu Hurairah tidak menjelaskan karakternya. Kekanak-kanakan adalah begini, tidak. Tapi beliau menjelaskan dampaknya, akibat yang ditimbulkan dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Ini menjelaskan bahwa kekanak-kanakan bukan soal umur. Ya, karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW sebelum wafat beliau berwasiat. Ya, aku berwasiat kepada kalian agar nanti sepeninggalku kalian kirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang anak muda umurnya 17 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah, putra dari Zaid bin Harithah, mantan budak beliau, umurnya 17 tahun. Keputusan Nabi ini, sepeninggal Nabi, Abu Bakar sebagai khalifah menjadi polemik. Sebagian mengatakan apa tidak sebaiknya ditunda atau diganti. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan merubah keputusan Nabi. Aku tidak akan berani merubah wasiat Nabi. Maka kemudian ya dipimpinlah pasukan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah, anak muda yang usianya baru 17 tahun, memimpin Umar bin Khattab. Coba bayangkan, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Itu panglima-panglima perangnya Quraisy, dipimpin anak kemarin sore, 17 tahun. Apa yang terjadi ketika pasukan itu pulang ke Madinah? Diriwayatkan belum pernah ada pasukan yang rampasan perangnya sampai membuat keledai dan unta mau jatuh saking beratnya. Artinya apa? Kepemimpinannya berhasil. Ya. Jadi kekanak-kanaan bukan soal umur, tipikalnya, karakternya. Tetapi umur juga berpengaruh apabila dia masih muda, tidak pengalaman. Tapi kalau tua, sukanya joget-joget, yuk kekanak-kanakan itu. Umur memang bukan hitungan angka. Umur adalah pengalaman, umur adalah pengabdian. Nah, kita tahu Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usia 25 tahun. Ya. Ada lagi beberapa anak muda yang menaklukkan India, namanya saya lupa
Muslim bin Uqbah kalau nggak salah. Anak-anak muda. Ya. Bahkan di Madinah ada 4 anak muda. Usianya belum sampai 20 tahun. Mereka disebut faqihu Madinah. Ahli fikihnya Madinah. 4 orang namanya Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair. Umurnya belum sampai 20 tahun, tapi mereka ahli fikih. Karena dididik langsung sejak kecil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pemimpin di sini bukan hanya pemimpin pemerintahan, pemimpin agama pun demikian. Namun kekanak-kanaan bukan soal usia, ya. Akan tetapi itu juga bisa soal usia kalau dia belum matang, ya. Maka Abu Hurairah tidak membahas kekanak-kanaan adalah yang umurnya sekian-sekian, tidak. Tetapi pemimpin kekanak-kanaan adalah in ata'tumuhum, kalau kalian taat pada mereka, kalian patuhi mereka, ahlaktum, ya. Halaktum, kalian akan hancur. Kalian akan menghancurkan agama kalian. Jadi ketaatan pada pemimpin-pemimpin yang akan menjadikan agamanya hancur berarti pemimpin ini kekanak-kanakan, ya. Oleh karena itu, yang pertama, pemimpin yang tidak paham agama berarti pemimpin kekanak-kanakan. Itu yang pertama. Jelas ukurannya agama, karena tadi agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Pemimpin yang belum umur, belum baligh namanya, meskipun sudah tua, kalau tidak paham agama, maka jangan dipilih. Ya. Kalau kata Kiai saya, Kiai Hamid Fahmi Zarkashi mengatakan, yang benarnya nang dindi oming siji. Ya, kebenaran itu satu, ora loro, ora telu. Nek noblos siji kanggo, nek noblos loro ora kanggo. Apa neh noblos telu, nah, gitu. Kalau agim mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Betul. Pinter gitu ya. Jadi resiko mengangkat pemimpin yang menghancurkan agama kita kalau kita taati. Mengapa ia menghancurkan agama kita? Karena ia menabrak aturan-aturan agama. Sehingga kalau kita taat, agama kita hancur. Tapi diri kita selamat. Ini, diri kita selamat. Sebaliknya, kalau kita tidak taat pada mereka, diri kita yang akan hancur. Tapi agama kita selamat. Nah ini. Maka siapa saja pemimpin yang memberikan dampak seperti ini, ia pemimpin yang kekanak-kanakan. Ketika kiamat telah dekat, banyak pakaian yang memamerkan aurat, ya. Harga kain naik, ya. Perdagangan harta melimpah dan orang-orang kaya diagungkan karena kekayaannya. Merajalela zina dan kemaksiatan dan bermunculan pemimpin yang kekanak-kanakan. Nah, di sini menjelaskan pemimpin yang anti syariat Islam, pemimpin yang tidak paham syariah Islam, pemimpin yang tidak memiliki kepedulian pada Islam, itulah pemimpin kekanak-kanakan. Ya, contohnya Jokowi. 3.400 perda syariah dihapuskan di masa Jokowi. Perda syariah itu perda yang diusahakan oleh para anggota legislatif yang pro-Islam, dihapus sama Jokowi. Berapa jumlahnya? 3.400 perda. Ya, Jokowi dan partainya PDIP. Itu. Ya. Maka nggak usah ditutup-tutupi ya, nanti paling kalau nggak Jokowi ya Widodo, kan gitu aja. Pilihannya gitu. Ya sudah, ya Jokowi gitu. Ini orang betul-betul kekanak-kanakan. Nah, sekarang dibuka betul kekanak-kanakannya. Dulu dipuja-puja, dan ternyata salah satu sifat kekanak-kanakan adalah suka dipuja-puja, dipuja-puji. Ya. Jumlah wanita semakin banyak, para pemimpin sewenang-wenang, timbangan dikurangi, orang merawat anjingnya lebih baik daripada merawat anaknya. Nah, akhir zaman kayak begitu.
Orang tua tidak lagi dimuliakan, anak-anak tidak disayangi. Banyak lahir anak zina sehingga seorang laki-laki menzinai wanita di tengah jalan, dan orang terbaik pada masa itu berkata, sebaiknya jangan zina di jalan. Mereka berbaju kulit domba, berhati serigala. Orang-orang alim saat itu pandai mencari muka. Nah, ini kondisi pemimpin kekanak-kanakan itu menyebabkan orang-orang berilmu pun berebut mencari muka. Ya, dari duit itu. Jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana hal ini sudah mulai terjadi. Pemimpin kanak-kanakan keras kepala, pendendam, ya. Mau menang sendiri, gampang emosi, ini kanak-kanakan. Suka dipuji, dipuja-puji, egois, ya. Main-main, tidak serius, baperan, ngambekan. Ini secara psikologi, tapi secara syariah anti pada syariat Islam. Pemimpin bodoh ini juga pemimpin yang dimurkai Allah. Bahaya sekali pemimpin bodoh ini, ya. Wong bodoh dituruti. Nah, lebih bahaya lagi, ya. Wong bodoh ora rumangsa bodoh, malah rumangsa pinter. Itu akhir zaman banyak sekali, dan sekarang itu banyak tertrempel nang pinggir-pinggir jalan itu. Pilihlah saya, kan rumangsa bisa ning ora bisa, rumangsa ewon jumlahe. Betul nggak? Coba lihat, yang nempel-nempel di pohon-pohon itu, ya, itu kebanyakan bukan orang yang paham tentang Islam. Kebanyakan bukan orang yang tepat menjadi pemimpin. Cuma mereka punya duit. Entah yang secang megelang dipimpin Nafa Urbah. Ya, Nafa Urbah itu calonnya dari Nasdem. Naudzubillah kan. Nah, sementara kita sebutkan siapakah calon DPR dari Magelang yang paling cocok, bingung. Padahal mewakili ratusan ribu. Itu hari ini pemimpin bodoh, sok pinter, ruai bidoh. Ini saatnya ngumpul bareng. Ya. Memang ada yang baik, tapi yang buruk lebih banyak. Ya. Haram memilih mereka. Apalagi orang kafir, gak boleh. Ini, akhafu alaikum sittan, kata Nabi, aku mengkhawatirkan 6 perkara atas kalian. Salah satunya, ya, kepemimpinan orang-orang bodoh. Nah, bodoh di sini ukuran utamanya tetap tadi agama, karena kekuasaan dan agama itu saudara kembar. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna sufaha. Sufaha adalah bentuk jamak dari safih. Sedangkan safih artinya orang yang bodoh, yang lemah akalnya, yang sedikit sekali pengetahuannya tentang mana maslahat atau kebaikan dan mana madarat. Jangankan urusan agama, hukum saja ditebas kayak begitu. Ya. Pak, mbok aku pengen nyalon, ayo kono nembung Pak Lek. Wah, ora penak, matur ibu sik. Nah. Iki ngurus negara. Wah, ora penak langsung. Ya matur ibu, ben ibu matur bule gitu. Rembugan nang buri. Ya, itu. Ini terjadi betul, nggak mungkin kalau nggak gitu. Rembugannya mesti mbuh nang ruang tamu, mbuh nang dapur itu. Ya. Matur ibu kono, insyaallah ibu ben matur bule. Ya. Ibu matur bule, nanti Pak Le Usman ya malam-malam di maturi pirsa. Wah, kita kok ponakan iki pengen gitu. Subhanallah. Ini kan kekanak-kanakan dan dungu. Ya. Maka orang yang lulusan fakultas hukum kok milih 02, bodoh kuadrat. Serius ya? Serius. Bodoh kuadrat. Nah, bagaimana hukum? Adik ngusulke kakak, le ngusulke nanggon Pak Le, sing nembung ibu matur karo bule, sing ragati bapakne iki lho.
Masya Allah ya. Maka kalau ada di pinggir-pinggir jalan tuh sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah ini orang yang lagi sayang anak. Jadi, saking sulitnya nyari pekerjaan di Indonesia, sampai presiden pun nyari pekerjaan buat anaknya. Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Jadi Nabi pun mendoakan, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Ka'ab bertanya, apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh, wahai Rasulullah? Nah, ini dijelaskan. Beliau bersabda, mereka adalah para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Ya. Tidak ittiba dengan Rasulullah SAW, bahkan menentang sunnah dan syariah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini dijelaskan Nabi, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Aku pun bukan bagian dari golongannya, dan dia tidak akan datang ke telagaku atau haud di padang mahsyar. Ini yang mendukung. Dukungan hari ini itu sangat sepele. Masuk bilik suara, toblos itu sudah dukungan. Ya. Mendukung pemimpin bodoh tentang syariah, mendukung pemimpin yang zalim, itu kata Nabi, mereka bukan golonganku, aku bukan golongannya. Nah, pertanyaannya, ada 3 paslon. Yang satu kayak gini, suka joget-joget ya. Ini ada, saya saja orang pati otegol melihat kayak gini nih. Dikeploi ya. Itu keplok-keplok itu. Ini umurnya 75 tahun. Ini cara cah cilik bombongan. Bombongan. Orang tegeran gelake nggih. Tapi itu malah dijual, dijadikan ciri. Ya. Mengapa demikian? Itu nyontoh dari tetangga sebelah. Di Filipina ada calon presiden namanya Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ini anak Ferdinand Marcos. Kita tahu Ferdinand Marcos itu diktator, koruptor, dan betul-betul bertangan besi. Bahkan salah satu yang menyebabkan dia digulingkan adalah ketika Benigno Aquino, pemimpin oposisi, pulang dari Amerika ke Filipina untuk memimpin kampanye, di tangga pesawat mau turun ditembak. Masih ingat ini, ditembak oleh penembak jitu, tapi jelas ini perintah dari Marcos. Lalu istrinya yang tadinya ibu rumah tangga biasa memimpin apa yang disebut people power, ya, Corazon Aquino. Nah, yang disebut yang menggulingkan kekuasaan Ferdinand Marcos. Imelda Marcos, ya, istri Ferdinand Marcos itu, ya, orang yang sangat hedonis, ya. Bajunya itu jumlahnya ribuan, sepatunya ribuan, ya. Tasnya yang mahal-mahal juga ratusan, banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bagaimana korupnya. Nah, kemudian setelah digulingkan, dia kemudian pindah ke Amerika, lalu sakit di sana, pas mau dikuburkan di Filipina, ditolak. Maka dia kemudian dikuburkan di Honolulu, Hawaii. Ini bapaknya, 30 tahun yang lalu. Bahkan kita pun banyak yang tidak tahu atau nggak ingat. Nah, Bongbong Marcos itu mengarah para pemilih muda
anak-anak yang belum lahir ketika bapaknya diusir itu. Nah, anak-anak muda ini diajak joget-joget yang seneng-seneng begitu. Nah, sehingga kesannya Bongbong Markos ini orang yang ya kalau di sini gemoy gitu ya. Ya itu. Nah, itu ditiru. Nah, pertanyaannya, mengapa meniru? Apa yang perlu disembunyikan? Ya. Bongbong Markos menyembunyikan jejak bapaknya dengan joget-joget dan tampilan seperti itu. Pertanyaannya, apa yang akan disembunyikan dengan meniru Bongbong Markos? Ternyata kita tahu sendirilah ya. Itu. Nah, ternyata ketika debat ya, gemoy itu ya, malah justru jadi hilang kesannya ya. Ini perlu saya sampaikan karena yang namanya strategi itu tidak harus langsung menang. Yang penting ya, yang paling besar kalah dulu. Maka asal bukan 0-2. Ini bukan pengajian, kampanye. Direkam ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Maaf, ini volumenya kurang besar. Nah, yang satu joget-joget, yang satu kayak begini. Ini Ganjar Purnowo. Ya karena dia suka nonton porno. Mohon maaf ini kurang besarannya ya. Ya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Mau punya presiden hobinya nonton bokep. Karena ini pejabat publik, maka publik harus tahu akhlaknya, harus tahu agamanya, harus tahu karakternya, supaya jangan membeli kucing dalam karung. Ya. Yang satu, ya. Saya dapat cerita, ini suatu ketika bapak tua ini mau sujud syukur di depan rumahnya, dia tanya, kiblatnya mana? Ya. Orang yang tidak tahu kiblat di rumahnya itu berarti orang tahu sholat. Dan banyak kesaksian bahwa ya 02 ini, bapak tua ini tidak pernah sholat Jumat, mungkin sedang haid. Gitu. Saya ora sholat Jumat lah kalau haid, mungkin sedang haid. Ini perlu kita jelaskan supaya jangan dipilih. Nah, berarti yang mana? Nah, pilih yang agamanya paling bagus walaupun tidak sempurna. Ya. Anies Baswedan lulusan Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang. Muridnya langsung Kiai Hamam Ja'far. Ya, Magelang, Pabelan. Ya. Gus Muhaimin bahkan cucu pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Bisri Sansuri. Coba bayangkan seandainya nanti Idul Fitri imamnya wakil presiden, khotibnya presiden, top gitu. Ya. Idul Fitri imamnya wakil presiden, lebih fasih Muhaimin ya. Khotibnya presiden, mungkin tahun depan barangkali ya. Ini kan jelas sekali. Nah, setelah pemilu tahun 55 belum pernah terjadi kaum muslimin itu antara NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah satu suara. Baru kali ini Pondok Denanyar, Pondok Sidogiri, Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, Tegal Rejo, ya, Watu Congol,
semua satu suara. Ditambah lagi Gontor, As-Salam, Darun Najah, Al-Mu'min Ngeruki, semua satu suara. Pondok Salafiyah NU dengan pondok modern sama-sama satu suara. Muhammadiyah dengan NU satu suara. Ya, IJMI dengan HMI dengan PMI satu suara. Ini jangan dilewatkan. Dulu PKS itu caleg-calegnya dibilang Wahabi gitu ya. Sekarang sudah konco, tahlilan bareng. Ini kan luar biasa ya. Kebaikan kita sampaikan, ya. Keburukannya ya kita nasihati. Dari rekam jejak jelas, ya. Maka kita hindari, jangan sampai umat tidak tahu tentang ini. Ya, saya lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dianggap jujur, orang yang benar justru dianggap pendusta. Ini sekarang dengan buzzer, hoax, ya, dikerahkan buzzer. Ada buzzer yang sampai bisa beli pesawat pribadi, lagi rame sekarang, ya. Depannya R, RA, kurang cedok. Itu buzzer bisa beli pesawat pribadi. Ya. Ada buzzer yang bisa jadi produser, ada buzzer jadi wakil menteri. Itu negara diatur dengan buzzer opininya. Yang benar jadi salah, salah jadi benar, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Dibolak-balik dengan memanfaatkan media. Kalau dulu Fir'aun menggunakan tukang sihir, hari ini tukang sihirnya media lewat buzzer. Itu tukang sihir. Apa tukang sihir itu? Ada 3. Saharu ayunan nas, menipu pandangan manusia. Wastarhabuhum, menakut-nakuti. UU ITE itu kan menakut-nakuti. Wasaharu waja'u bisihrin adim, dan membuat sihir, ya, tipu daya yang besar, memberikan janji-janji yang luar biasa. Janjinya kan pirang-pirang gitu ya. Tidak akan impor, ternyata impor. Jadi orang yang paling menentang Jokowi itu namanya Widodo. Orang yang paling menentang Pak Joko namanya Widodo. Kalau Pak Joko bilang jangan impor, Pak Widodo malah impor. Gitu ya. Antara Pak Joko sama Pak Widodo ini sering berantem ini. Pak Joko bilang jangan, Pak Widodo bilang boleh. Gitu. Pak Joko bilang belum umur, nah, Pak Widodo bilang ora popo. Gitu. Nah. Pengkhianat diberikan amanah. Orang yang dipercaya justru dikhianati atau dianggap pengkhianat. Dan Ar-Ruwaibidah ikut mengambil peran. Ditanyakan, apakah Ar-Ruwaibidah itu? Beliau bersabda, seorang laki-laki yang bodoh tetapi merasa mampu mengurusi urusan orang banyak. Nah, hari ini sedang dipilih 500-an Ruwaibidah untuk menjadi anggota DPR pusat. Belum lagi yang DPRD, belum lagi yang DPR provinsi. Itu sebagian besar Ar-Ruwaibidah. Kenapa? Saya tanya, berapa persen anggota DPR atau caleg yang nggak punya duit yang bisa menang? Ya, hal yang mustahil, gitu ya. Sebagian besar pasti punya duit. Di beberapa daerah di Gerabak sudah ada. Kalau pilih ini nanti dibikinkan selokan. Kalau pilih ini dikasih duit, begitu. Itu sudah umum semua. Maka yang terjadi apa? Mengembalikan modal. Itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, kalau memang orang baik dan dipercaya, mengapa harus menggunakan uang? Nah, itu. Dari sini kelihatan mereka adalah Ar-Ruwaibidah. Dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi, itu hari ini para Ruwaibidah sedang berlomba-lomba. Orang yang tidak mampu merasa
mampu. Maka di saat seperti ini orang yang mampu harus maju. Ya. Orang yang tahu harus mendukung yang mampu ini. Ya. Suatu hari Imam Syafi'i ya, berangkat ke Damaskus kalau nggak salah, ke Dimas, bertemu dengan mencari guru baru. Saya lupa nama, Imam Asy-Syaibani. Beliau kaget masuk rumah Imam Syaibani, di depan rumah, di terasnya, di ruang tamunya, di depan mejanya ada emas lantakan, emas batangan ditaruh di depan situ. Padahal beliau sebelumnya belajar kepada Imam Malik, mengajarkan kehidupan yang zuhud dan sederhana. Pindah guru ke Imam Syaibani, kaget. Ya, di ruang tamu ada emas lantakan. Terus Imam Asy-Syafi'i bertanya, wahai guru, ini kok ada kayak gini? Apakah pantas seorang berilmu ya kaya? Kata Imam Syaibani, boleh nggak kalau orang jahat kaya? Ya boleh. Ya kalau gitu orang berilmu lebih boleh. Ya. Kalau orang jahat saja kaya boleh, apalagi orang berilmu menjadi kaya. Nah, lalu di sini, kalau kaya saja bisa menguasai, apalagi kalau menguasai negara. Maka orang yang berilmu wajib maju dalam hal ini. Ya. Supaya apa? Tidak diisi orang-orang yang tidak berilmu, akhirnya menghancurkan negara. Nah, ini. Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Nah, kiamat itu kan ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ya hancurnya negeri ini, hancurnya tatanan hukum. Ini sampai semalam itu sudah ada beberapa universitas yang mengajukan petisi. Pertama UGM, ya, yang kedua UII, kemudian Universitas Hasanuddin, kemudian kemarin Universitas Pajajaran, kemudian UI, lalu UMY. Ya. Jawabnya Pak Joko, itu kan semua berhak untuk bersuara, gitu. Semua bebas bersuara. Ini subhanallah ya. Dampak dari bodoh itu seperti ini. Pemimpin yang bodoh atau pemimpin yang tidak merasa bahwa dia bodoh akan sesat dan menyesatkan. Ya. Dari Aus yang berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, Inni la akhafu ala ummati illal a'immah mudillin. Aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku melebihi ujian para pemimpin sesat. Ini ujian yang paling berat. Karena pemimpin sesat itu, dia tidak cuma sesat, tapi menyesatkan. Dan di antara kesesatannya adalah anti syariat Islam, tapi memaksa orang lain untuk mengikutinya. Maka yang hancur bukan diri kita saja, agama kita ikut hancur. Kalau kita taat mereka, agama kita hancur. Kalau kita nggak taat, ya kehidupan kita yang hancur. Maka pilihannya jangan taati. Jangan ditaati hari ini bukan berarti melanggar hukum. Jangan dipilih, sudah. Bayangkan kalau kemudian 02 menang, berarti ya Gibran jadi wakil presiden. Ya. Prabowo 5 tahun jadi presiden. Gibran pasti mengikuti jejak bapaknya, ya. Tahun 2009 nyalon meneh, nyalon presiden. Jadi Kaisang kon siap-siap. Kaisang siap-siap jadi wali kota Solo. Nah. Periode kedua Kaisang siap-siap jadi gubernur Jawa Tengah. Jan Etes siap-siap dulu ya. Ini Jan Etes nanti jadi wali kota Solo juga. Kalau enggak ya jadi ketua PSI kan gitu.
Ya iya pasti begitu. Orang yang namanya orang rakus itu, kata Nabi, orang rakus itu dikasih emas segunung masih minta emas satu lembah. Itu yang ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rakus itu melebihi bahayanya, melebihi serigala yang kelaparan dimasukkan ke kandang kambing. Apalagi rakus pada kekuasaan. Nah, betul. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya secara langsung dari manusia. Akan tapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila tidak terdapat orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Hadis ini bukan hanya prediksi, bukan hanya peringatan, tapi perintah juga. Wahai kaum muslimin, karena itu cetaklah kader-kader ulama, sehingga ketika ada ulama meninggal, sudah ada siap penggantinya. Gitu ya. Karena hilangnya ulama, wafatnya ulama, itu tanda ilmu berkurang, lalu akan muncul orang-orang bodoh yang memimpin kalian, maka kalian akan hancur, agama kalian akan hancur. Itu. Ya. Mereka banyak dijadikan rujukan, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Presiden ditanya kok, ya enggak tahu, kok tanya saya. Ya enggak tahu, ya kok tanya saya. Ya. Saya langsung saja ke ini. Pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan mengabaikan syariat Islam ini akibat dari kebodohan. Maka dia angkat orang-orang jahat, ya, orang-orang yang mengangkatnya. Bisa jadi pemimpin ini memang bodoh. Yang pinter itu yang di belakangnya, the man behind the gun. Nah, itu. Nah, kalau di sini inisialnya LBP. Itu. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Leonardus Beni Murdani, Jenderal Leonardus Beni Murdani atau LB Murdani, kader terbaiknya LBP. Nah, ini. Dialah the real president of Indonesia. Opung namanya. Dialah yang meng-create semua ini, kekacauan ini. Ini bukan tanpa dasar, ya, sudah menjadi rahasia umum. Namanya menteri, dia jabatannya Menkosaurus. Menteri koordinator segala urusan. Jabatannya itu pirang-pirang minta gaji nih. Ya. Nah, ini kroninya. Hari ini ada tokoh di balik layar, wanita yang tidak dikenal orangnya, namanya Mbak Sandra. Ya, partai politik disandra, pemimpin partai disandra, gitu ya. Pagi dipanggil KPK, sore jadi jurkam. Nah, contohnya Bu Khofifah. Nah, itu kan ditemui Mbak Sandra dulu ini. Zulhas itu ketemu Mbak Sandra juga. Setelah disandra barulah. Nggak mungkin seorang Profesor Dr. Yusril Ihza Mahindra yang berkali-kali pengen jadi presiden, pengen jadi wakil presiden, bahkan dalam ILC mengatakan presidennya bodoh gitu ya. Kok sekarang anaknya dipuja-puja? Kalau bukan ketemu Mbak Sandra. Nah, itu. Ini ya, namanya Mbak Sandra ini. Nah. Jadi pemimpin ini betul-betul luar biasa. Ya. Dia biarkan orang-orang kasakusuk, dia biarkan orang pada ngambil, tapi dia punya CCTV. Nah, ketika dekat pemilu dipanggil, iki ono rekaman koyong ini, ndak sampean niki, wah, nggih ya, insya Allah bebas, ning dukung aku, wah gitu. Itu dari tingkat pusat sampai daerah semua digitukan. Makanya dia bilang, saya itu sudah tahu dalemannya partai-partai, gitu kan? Dari intelijen polisi, dari intelijen TNI.
Janjane saking bodohnya koyong ini kok dibuka. Nah ini luar biasa. Saya sampaikan supaya tahu, kalau yang sudah tahu biar tambah yakin. Akan ada di akhir zaman nanti para penguasa sewenang-wenang, para pembantu yang fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum ulama pendusta. Komplit ini. Ya. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan jadi pemungut pajaknya, pengelola baitul malnya, dan aparat penegak hukumnya. Pokoknya jangan ambil bagian. Kalau sudah masuk, jangan dukung mereka. Ya, tetap bela kebenaran. Gitu ya. Ini akan datang di akhir zaman para aparat penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, pembela, ya, yang di pagi hari di bawah kemurkaan Allah dan sore harinya di bawah kebencian Allah. Hati-hatilah kamu menjadi bagian dari mereka. Ini bukan berarti nggak boleh jadi bagian polisi, boleh, tapi jangan bersifat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, saya yakin masih banyak aparat hukum yang baik, ya. Masih banyak insya Allah. Tapi mereka diposisikan di tempat-tempat yang terpencil. Ya. Salah satunya diancam, kalau kamu nggak taat, saya kirim ke IKN. Oh. IKN itu jadi hukuman itu. Dawedi nek arep dipindah IKN itu. Oh, alas gong lewang-lewong kok. Ketemune ini cowok. Ini sebelum kita menyelesaikan kajian, saya akan sampaikan sedikit tambahan. Ya. Doa Rasulullah SAW kepada pemimpin yang adil dan yang zalim. Jadi Nabi mendoakan pemimpin yang zalim sekaligus mendoakan pemimpin yang adil. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashfuq 'alaihi. Doa ini sampai hari kiamat masih tepat. Jadi doa Nabi ini otomatis dikabulkan. Kalau Nabi doa nggak dikabulkan, terus gimana kita? Ya, Nabi tidak mungkin tidak dikabulkan. Artinya apa? Barang siapa yang menjadi pemimpin yang adil, ia akan diberikan rahmat oleh Allah. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Ya. Menyusahkan diantaranya hari ini itu bukan kemudian minta ini dan itu. Bapak Ibu, kira-kira kalau setahun kalau kita ini diwajibkan infak 10%, berat enggak? 10% itu kalau punya duit 1.100.000 masih enteng. Nah kalau 10 juta, ya, 1 juta. Kalau 100 juta, 10 juta kayak ketok ya. 10% kalau cuma 1.100 rupiah. Nah kalau punya duit 1 miliar, 100 juta. Dan itu sudah dilakukan. Coba kalau nggak percaya, beli pulsa listrik 1.000 entuke 90, yang 10.000 pajak penerangan jalan ngarep omah peteng. Betul ya? Orang percaya ya. Coba nanti baca kalau beli token ya PPJ-nya 10% ngarep omah peteng gitu. Nek orang ada lampu panjeran peteng. Padahal namanya pajak penerangan jalan. 10%. Masuk beli pulsa 10%. Coba bayangkan masuk restoran ya 10%. Nah kalau restorannya itu lekula anak Indomaret, di Indomaret 10%, masuk restoran 10%, 20%. Itu pajak ditarik tiap saat tanpa melihat miskin atau kaya, semua ditarik. Tapi kalau sakit harus bayar BPJS. Jajal, dolim nomor niku. Harusnya dari pajak itulah pemerintah memberikan kesejahteraan, sekolah gratis karena pajaknya besar. Bayangkan kalau 270 juta bangsa Indonesia dipajaki kabeh. Duitnya gede banget, ngumpul kira kencrengan saja. Ya.
itu bisa buat bangun masjid. Coba lihat yang di pinggir-pinggir jalan itu buat bangun masjid dari kencelengan itu. Apalagi dari pajak, wajib setiap menit, setiap detik ada yang ngisi pajak. Ternyata pajaknya digunakan untuk foya-foya, dikorupsi. Ini zalim sezalim-zalimnya. Ini adalah penyusahan, ya. Maaf, Partai Jokowi. Jadi hari ini memang ada kekuasaan yang ugal-ugalan. Kalau dulu namanya Soeharto, hari ini namanya adalah ya, Joko Widodo. Ya. Saya cuma ngikut UGM saja kok. Jadi ini karena UGM UI semua sudah mengatakan Partai Jokowi. Ya. Ini Pak Miftah, pernah dengar ada Pak Miftah? Ya? Karena bukan putra Kiai, Gus itu putra Kiai, nah, atau cucu Kiai. Anak saya Gus, mbah saya Kiai. Ya. Kalau Pak Miftah itu bukan cucu Kiai, tapi dipanggil Gus Miftah. Ya. Mengatakan ya, bahwa PKS itu Wahabi itu keras dan sebagainya. Sebelum saya bahas, saya sampaikan, kalau ada orang mengatakan PKS itu Wahabi, itu selain ya kurang data, juga kurang kuota. Kuota nintek. Presiden PKS itu Ahmad Syaihu, alumni pesantren Buntet Cirebon, pesantren NU terbesar di Jawa Barat. Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri, cucu pendiri Al-Khairat, itu NU-nya Sulawesi. Beliau punya majelis dzikir, majelis sholawat. Ya. Jadi dua pemimpin tertinggi PKS orang NU. Nah, tetapi kalau masih juga dikatakan begitu, ini jawabannya. Jika umat Islam dibujuk untuk menolak Anies dan Muhaimin karena berkoalisi dengan PKS yang dituduh Wahabi, tapi dengan senang hati memilih Prabowo Gibran yang berkoalisi dengan PSI, yang ideologinya jelas-jelas sosialis sekuler, ini namanya jahil murakkab alias bodoh kuadrat. Ya. Itu jahil murakkab itu bodoh kuadrat itu bahasa Arab ya, jahil murakkab. Nah, ini kira-kira ini kebetulan atau kebetulan. Kemiripan logo antara PSOE dengan PSI, nanti silahkan yang bisa mengakses Android ya, cari PSOE, Partido Socialista Obrero Espanyol. Ya. Ini logo gambar tangan kiri menggenggam bunga mawar merah itu logo buruh sosialis dunia, komunis, kiri, Marxis. Silakan buka. Tanya Wikipedia, ya. Apa makna tangan mengepal menggenggam mawar? Ya. Berapa persen kemiripannya? Ya. Sangat mirip 90%. Ya. Ini kalau yang berwarna, kalau yang hitam putih kayak gini. Ya. Bedanya cuma di sedikit sekali. Tangannya sama, ya. Bunganya ya. Tapi intinya bahwa tangannya pun bukan tangan kanan, tapi tangan kiri, leftis. Dan itu sudah diakui pula oleh PDI. Sekjen PDI, Hasto Kristianto, mengatakan, ya, PDI adalah partai kiri. Ya, partai kiri. Silakan, masih belum lama kok, baru 3-4 bulan yang lalu. Ya, kiri. Bung Karno mengatakan, aku tidak mengakui anak yang tidak kiri. Jadi kalau anak ideologis itu tidak diakui kalau nggak kiri, apalagi anak biologis. Dengan demikian Megawati itu mbahnya kiri. Ya. Kiri itu ashabus shimal. Ada ashabul yamin. Pilih ashabul yamin atau ashabus shimal? Ashabul yamin. Ya, jelas. Patut diduga PSI berideologi sosialis jika menilik logonya. Kemiripan logo PSOE atau Partido Socialista Obrero Espanyol atau Partai Buruh Sosialis Spanyol dengan logo PSI, Partai Solidaritas Indonesia,
bukan sebuah kebetulan, karena kita tahu sekali tidak ada kebetulan dalam politik. Ya, nggak ada politik kok kebetulan. Kenapa pakai baju warna ini, warna itu, bahkan kenapa sampai pakai simbol ini, simbol itu, semua sengaja. Tangan mengepal menggenggam bunga mawar merah adalah simbol sosialisme dunia. Ini sudah bukan rahasia lagi. Selain itu, jangan lupa bahwa nama PSI dulu juga pernah ada di Indonesia, yaitu Partai Sosialis Indonesia, dipimpin oleh Sultan Syahrir. Kenapa pilih nama sesuatu yang pernah ada? Kalau hari ini ada orang bikin partai namanya PKI, ya, itu berarti dia adalah aktivis Partai Komunis Indonesia, walaupun namanya Partai PKI diganti, K-nya diganti, ya, atau partai apalah gitu ya. Nah, sama juga, tidak mungkin pendiri PSI tidak tahu bahwa PSI dulu pernah ada, artinya Partai Sosialis Indonesia. Dia dengan sengaja merubah sosialis menjadi solidaritas, karena yang disasar adalah anak-anak muda yang tidak paham sejarah, ya. Kemiripan nama, kemiripan logo tentu bukan sebuah kebetulan. Dan PSI sekarang adalah partainya Jokowi. Kaisang Pangarep langsung diangkat sebagai ketua umumnya hanya 2 hari setelah menjadi anggota PSI, ya. Kalau bukan karena putra Jokowi, tidak mungkin hal ini terjadi, ya. Ini Kaisang Pangarep. Ya, ini apa namanya? Baliho ini di mana-mana ada dan seragam. Nah, ketika sebelum Kaisang menjadi ketua partai, PSI itu nggak punya dana. Begitu diakuisisi, diambil alih Jokowi, langsung punya dana besar. Nah, cuma dia laporan pertama biaya kampanye cuma 180.000. Akhirnya dikritisi. Oh, dia bilang salah input. Oh iya, PSI partai salah input. Akhirnya dirubah. Berapa sekarang? 15 miliar sudah. Duit dari mana? Nggak ada anggota yang jadi anggota DPR kok. Nggak ada satupun PSI yang jadi anggota DPR kok punya dana segitu besar. Yaitu dari Kaisang. Nah, Kaisang ini dekat dengan buzzer tadi, RA tadi. Diduga ada patgulipat di situ. Anak muda punya harta yang disebutkan 90 miliar. Ming bakul pisang, sang pisang. Bakul pisang kok dari 90 miliar. Kakang nih bakul martabak, ya. Duitnya 75 miliar. Nah ini. Ini partai, ya. Apa nggak memalukan coba kayak gini, satu keluarga ngumpul jadi satu. Nah, sebelum kita tutup, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Salah satu bukti cinta adalah kepengen seperti mereka. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu kagungan putra seperti Gibran. Oh malah guyul. Mugi-mugi kalau nggak kayak Gibran ya kayak Jokowi. Orang-orang yang muni amin. Coba, kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu saleh, pemimpin itu patut menjadi teladan. Tentunya ketika kita doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu punya putra yang meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Amin langsung. Nah kalau meneladani Jokowi kok bener amin apa? Ini salah satu bukti cinta adalah pengen seperti beliau, pengen meneladani beliau. Nah, tadi nanti kalau ada yang fanatik milih bilang aja, muga-muga anakmu koyo Gibran mas. Nah, muli amin ya sepanjang fanatik tenan ya. Gitu aja kalau kita mau. Tapi kalau kemudian seperti Anies Baswedan, insya Allah masih amin gitu ya, cerdas dan sebagainya. Ya. Gampang caranya itu. Ya. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Nah.
Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan bawa acara, barangkali ada pertanyaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.